Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Rahel dan Kak Alfianus. Kak, kita mau apa sih? Kok kita ketemu hari ini? Aneh ya? Ini hari apa sih sebenarnya? Ini hari Senin. Bukan. Terus Hari apa ya adik-adik sekalian? Iya, kalau ada adik-adik sudah siap Iya. nih. Terus kita berdua ketemu nih. Berarti hari Minggu. Wah, berarti kalau hari Minggu waktunya kita Sekolah Minggu. Ya, adik-adik ketemu lagi nih di sekolah Minggu online. Nah, adik-adik udah siap belum untuk sekolah Minggu? Udah siap? Pastinya dong. Sudah mandi? Pastinya udah mandi lah. Sudah makan? Sudah makan, pastilah. Oke, keren semuanya. Berarti semuanya sudah siap. Kalian juga udah siap? Siap. Oke, berarti kalau begitu, ayo kita semua berdiri. Ha! Karena kita mau memuji Tuhan bersama-sama nih. Lagunya apa nih? Karena hari ini hari Minggu, Ya. harinya Tuhan. Oh, betul sekali, hari ini harinya Tuhan. Berarti lagunya hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Wah, kita sudah bersukacita nih, Iya nih. dengan lagu pembuka tadi. Betul sekali. Nah, sekarang kita mau membuka sekolah minggu kita di dalam doa. Oke. Mari adik-adik kita lipat tangan, Lipat tangan. tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini. Sekarang kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan tolong sertai kami dari awal sampai akhir, supaya kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik. Dan juga nanti kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oh ya nih, Karel dan Ya. adik-adik sekalian. Tema minggu ini nih, temanya adalah pergi untuk kembali. Oh, emangnya Kak, siapa yang mau pergi? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan Karel, nanti kita perhatikan cerita dari Kak Rini. Oh, oke. Adik-adik udah siap kan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Pasti dong. Yes. Tapi tunggu dulu Kak. Apa nih? Sebelum kita masuk ke cerita firman Tuhan, Hah? kita mau nyanyi satu lagu lagi. Nyanyi lagi? Iya dong. Oke, sip. Karena kita mau membaca Alkitab, mau mendengarkan firman Tuhan, jadi kita mau menyanyikan lagu Baca Kitab Suci, doa tiap hari. Adik-adik bisa kan? Pastinya dong. Oke, yuk kita nyanyi sama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau
mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hai adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Rini. Sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang akan pergi meninggalkan murid-muridnya. Hah? Apa? Tuhan Yesus mau pergi meninggalkan murid-muridnya? Pergi kemana ya? Dan bagaimana dengan murid-muridnya nanti kalau ditinggal sama Tuhan Yesus? Yuk kita ikuti cerita selanjutnya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama
seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Adik-adik, sebelumnya kakak mau bertanya dulu. Masih ingatkah adik-adik dengan cerita minggu-minggu yang lalu? Bagaimana Tuhan Yesus disalib, mati, dan dikuburkan? Nah, saat itu murid-murid merasa sedih sekali dan juga ketakutan. Tapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit kembali. Dan kemudian beberapa kali Tuhan Yesus menemui murid-muridnya. Dan murid-muridnya bersuka cita karena bisa bertemu kembali dengan Tuhan Yesus. Tetapi kini tiba saatnya Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan murid-muridnya. Wow, tentu saja murid-muridnya merasa takut dan juga sedih. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui bahwa murid-muridnya ketakutan dan juga sedih. Tuhan Yesus berjanji akan selalu menyertai mereka. Tuhan Yesus juga memberikan penolong bagi mereka, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin, akan menolong murid-murid Tuhan Yesus di dalam menjalani hidupnya, dan supaya murid-murid Tuhan Yesus dapat menceritakan tentang Tuhan Yesus, dapat bersaksi tentang kasih Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus naik makin tinggi, semakin tinggi, dan tinggi sekali. Akhirnya tertutup oleh awan. Pada saat murid-muridnya melihat ke langit dan menyaksikan Tuhan Yesus terangkat, tiba-tiba berdiri 2 orang berpakaian putih. Dan mereka berkata, "Mengapa engkau melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan kembali lagi dengan cara yang sama seperti Dia naik ke surga." Nah, adik-adik, mendengar perkataan 2 orang itu, murid-murid Tuhan Yesus menjadi tenang dan bersuka cita. Juga murid-murid Tuhan Yesus percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, seperti pada murid-murid Tuhan Yesus saat itu, Tuhan Yesus juga berjanji akan menyertai kita semua, kakak dan adik-adik. Juga memberikan Roh Kudus untuk menolong kita, memimpin kita, sehingga kita bisa menjadi anak Tuhan yang baik. Nah, adik-adik, kita juga seperti murid-murid Tuhan Yesus harus yakin dan percaya bahwa suatu saat nanti Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini. Adik-adik, cerita kita kali ini sampai di sini ya. Selamat menantikan kedatangan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan di dalam amplop dan nanti bisa dibawa saat kita ibadah sekolah minggu lagi di gereja. Atau adik-adik bisa minta tolong mama papa untuk mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Adik-adik,
ibadah sekolah minggu kita sudah mau selesai nih. Ya, udah mau selesai ya? Iya, tapi hari ini kita belajar satu hal lagi loh. Belajar apa itu? Tadi denger nggak ceritanya Kak Rini? Dengar dong. Nah, hari ini kita belajar untuk percaya seperti murid-murid Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Oh, jadi adik-adik harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan kembali untuk kita semua. Betul banget. Jadi kita juga harus belajar percaya ya Kak Benar, Firdaus. belajar. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita mau nyanyi satu lagu lagi, yaitu Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dalam ibadah hari ini. Sekarang kami ingin mengakhiri ibadah kami hari ini. Bimbinglah kami dalam kegiatan kami selanjutnya, supaya kegiatan kami agar lancar dan menjadi berkat atas nama-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. selesailah sekolah minggu. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu dengan baik. Sampai ketemu minggu depan lagi ya. Dadah. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.